Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Info politik saya bacakan dari poskota.co.id dengan judul terungkap Puan Umroh bareng orang dekat Yusuf Kalla. Perjodohan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 makin dekat. Ketua DPR RI yang juga digadang menjadi calon presiden di Pilpres 2024 kedapatan berangkat umroh dengan orang dekat Yusuf Kalla atau JK. Mengutip berita jakarta.poskota.co.id, orang dekat JK yang berangkat umroh bareng Puan tersebut adalah Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin, mantan Wakapolri yang sekarang menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Syafruddin merupakan mantan ajudan JK saat menjadi wapresnya SBY pada tahun 2004-2009. Hingga saat ini Syafruddin menjadi salah satu orang kepercayaan JK. Akhir pekan kemarin, Syafruddin menemani Puan melaksanakan ibadah umroh. Puan dan Syafruddin tiba di Arab Saudi Minggu 29 Mei 2022 malam. Kedatangan keduanya disambut Wakil Kepala Perwakilan RI Riyadh, Arif Hidayat. Puan tampil anggun dengan mengenakan gamis biru muda dan hijab bermotif. Momen kedatangan Puan dan Syafruddin itu kemudian diunggah KBRI Riyadh di akun Twitter @riyadhkbri. Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia Riyadh @h_arif17 sambut kedatangan Ketua DPR RI YM Puan Maharani di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Airport, Arab Saudi, tagar hari_ini, tulis Riyadh KBRI. Di kesempatan itu, Puan juga mengunjungi KBRI Riyadh. Hal ini dibenarkan Ketua DPP PDIP Charles Honoris. Umroh, kata Charles kepada wartawan kemarin. Keberangkatan Puan dan Syafruddin ini lalu dihubung-hubungkan dengan upaya penjodohan Anies Puan di Pilpres 2024. Sebab JK dan Anies diketahui sangat dekat. Keduanya sama-sama dibesarkan di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Saat ini keduanya juga jadi petinggi di Korps Alumni HMI alias KAHMI. Pada Pilkada 2017, JK merupakan sosok penting yang meloloskan pencalonan Anies. Saat itu JK yang menjadi wapresnya Jokowi, sampai telepon Prabowo Subianto agar mengusung Anies di Pilkada DKI melawan Ahok. JK berani melawan Jokowi yang saat itu disebut-sebut mendukung Ahok. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin melihat JK dan Anies memang memiliki hubungan khusus. Makanya saat ada orang JK umroh dengan Puan, wacana menjodohkan Puan dengan Anies semakin ramai. Ujang mengakui rencana mengawinkan Anies dengan Puan di Pilpres 2024 merupakan ide brilian. Bisa menggabungkan dan mempersatukan pendukung kelompok Islam dengan kelompok nasionalis, sebutnya. Dari pihak PDIP meminta publik bersabar. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, pengajuan calon presiden baru dibuka KPU pada September 2023. Di samping itu, pencapresan dari PDIP sepenuhnya hak Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Di luar itu, semua harus kita maknai sebagai dinamika demokrasi, tapi juga jangan dibuat gagap. Ilmu cocok logi lagi yang dipakai. Yang ada kita yang dibuat gegar budaya demokrasi, ucap Hendrawan. Upaya menjodohkan Anies Puan sebelumnya disuarakan sekelompok relawan yang mengatasnamakan Perhimpunan Masyarakat Wong Cilik atau PMWC.
Awalnya kelompok yang namanya mirip dengan slogan PDIP ini mendeklarasikan dukungan ke Anies. Elektabilitas Anies di berbagai survei juga berada di urutan atas sebagai calon presiden. Itu juga yang menjadi pemikiran kami mendukungnya dan mendeklarasikan, jelas Koordinator PMWC Asep Suwandi Sabtu 21 Mei 2022. Mereka lalu mencoba mengawinkan Anies dengan Puan. Alasannya Anies Puan akan menjadi pasangan komplit dan saling melengkapi. Pantas pula kalau Anies didampingi oleh Puan Maharani untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ucapnya. Dia melanjutkan, untuk maju di Pilpres 2024, Anies tidak cukup hanya disokong elektabilitasnya selama ini. Anies perlu didukung oleh pasangan cawapres dari partai besar dan kekuatan besar di Senayan, seperti Puan. Tujuannya agar program kerja dan kebijakannya berjalan mulus. Kami mendukung Puan sebagai cawapres berpasangan dengan Anies. Anies dan Puan bisa mampu mewakili kelompok pemuda milenial, pelajar, guru, petani, mahasiswa, pedagang, buruh, dan emak-emak, tutur dia. Puan sendiri sudah membuka diri untuk Anies. Saat diwawancara CNN Indonesia TV 23 Maret lalu, Ketua DPP PDIP tersebut menyatakan terbuka berduet dengan siapa saja di Pilpres 2024, termasuk dengan Anies. Mungkin saja, nggak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika itu bisa terjadi. Ya, tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya, cerita-cerita politik. Ucap Putri Bungsi Megawati Soekarno Putri tersebut. Puan mengaku selama ini sering bertemu dengan Anies. Ada yang disengaja, ada pula yang tidak. Puan tidak menampik ada anggapan di masyarakat bahwa PDIP bermusuhan dengan Anies. Puan memastikan anggapan itu tidak benar. Buktinya komunikasi dirinya dengan Anies berlancar-lancar saja. Saat bertemu di sebuah acara, dirinya berkomunikasi baik dengan Anies. Jika ada perlu, suka berkomunikasi. Jika ada acara, juga komunikasi. Kok jadi kesannya saya musuhan gitu sama Pak Anies? Enggak lah. Tegas perempuan pertama yang menjabat ketua DPR RI itu. Nah, demikian saudaraku informasi. Bagaimana tanggapan saudaraku, sahabat Kuliah Indonesia terkait informasi ini, yaitu adanya wacana ya pasangan Anies Puan untuk Pilpres 2024. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.